Sekali lagi kita berikan kemuliaan, tepuk tangan di atas kepalamu bagi Raja di atas segala Raja. Hati kami limpah dengan ucapan syukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami percaya ketika kami angkat tangan, Tuhan turun tangan tolong kami. Kami percaya Allah di pihak kami, maka kami cakap melakukan segala perkara yang besar. Kami mau duduk diam dengar firman-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu, sebab kami siap untuk mendengarnya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita Glow-Tamrin Resident yang siap diberkati kebenaran firman Tuhan, sama-sama dengan keras, dengan lantang, dengan kompak, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang dahsyat. Silakan duduk kembali saudara. Senang sekali saya bisa melayani saudara dalam ibadah jam 4 sore di gereja yang diurapi dan dikasihi oleh Tuhan ini. Terimalah salam terbaik dari mimbar yang kudus ini. Shalom Glow-Tamrin Resident. Kurang semangat. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Banyak berkat, banyak mukjizat, ada banyak uang saudara. Coba yang bangga punya Tuhan Yesus boleh lambaikan tangan saudara. Kalau saya tidak keberatan boleh kasih salam kiri kanan saudara. Katakan annyeonghaseyo, annyeonghaseyo, annyeonghaseyo. Saudara, senang sekali saya bisa melayani saudara. Kita masih sedang berada dalam sebuah tema besar, dan saya baru bahwa tema besar gereja ini Glow-Tamrin Bapak Ibu, tema besar tahun ini adalah resilient, atau sebuah daya tahan, sebuah kekuatan, sebuah keuletan. Alkitab mengatakan orang benar jatuh 7 kali, tapi dia bangkit lagi. Bicara orang benar itu memiliki yang namanya kekuatan. Bukan karena dia hebat, tapi karena Tuhan yang hebat. Di minggu pertama kita membahas mengenai resilient. Di minggu kedua kita membahas mengenai resilient identity, atau identitas yang benar, yang kuat. Di minggu lalu kita membahas mengenai resilient mind, atau pola pikir yang benar, yang sehat. Dan kita membahas mengenai depresi. Apa yang kita katakan mengenai depresi? Saudara yang ingin mendengar kembali, saya bisa melihat ada di YouTube channel gereja ini. Dan di minggu keempat, Bapak dan Ibu, saya beri judul Resilient Hope, atau pengharapan yang resilient, dengan tema besar kasih setia Tuhan menopang kamu selamanya. Kasih setia Tuhan menopang kamu selamanya. Tema, goal atau premis besar dari khotbah ini adalah saudara tetap memiliki pengharapan dalam tengah-tengah kehidupan yang saudara alami. Katakan amin. Saya buka dengan sebuah kutipan yang sudah pasti pernah dengar. Where there is life, there is hope. Di mana ada kehidupan, maka di sana ada pengharapan. Di mana ada kehidupan, maka di sana ada pengharapan. Coba lihat kiri kanan saudara, bilang kamu masih hidup. Bilang berarti masih ada pengharapan. Amin. Walaupun muka saudara kayak orang mau mati misalnya gitu saudara. Tapi selama kita masih hidup, kita ada pengharapan. Kalimat selanjutnya yang menurut saya lebih tepat, walaupun cuma ditukar urutannya. Dikatakan Bapak Ibu bahwa there is hope, there is life. Di mana ada pengharapan, maka di situ ada kehidupan. Manusia bisa bertahan beberapa waktu tanpa makan, tanpa minum, tanpa bernafas. Tapi manusia tidak pernah bisa bertahan bahkan even 1 second, sedetik pun tanpa pengharapan. Doa saya saudara, seburuk apapun, seberat apapun, saudara dimampukan Tuhan untuk tetap berharap. Katakan amin. Nah, pengharapan seringkali lahir dari momen yang tidak menyenangkan. Pengharapan seringkali lahir dari momen-momen gelap. Pengharapan seringkali lahir dari keadaan yang tidak menyenangkan. Saya sudah lama jadi pendeta, dan saya menemukan sebuah pola atau pattern yang sama. Yang pola ini tidak mengistimewakan siapapun orang di muka bumi. Para pahlawan iman, giant killer, pasti melewati pola ini. Nama polanya adalah proses. Proses. Ada satu pola dalam hidup orang percaya,
Allah selalu setiap orang, setiap Tuhan mau pakai orang, Tuhan pasti memproses orang itu. Mari kita buka Mazmur 55 ayat yang ke-23. Mazmur 55 ayat yang ke-23. Bilang kiri kanan saudara, khotbah ini akan mengubah hidupmu. Bilang sama yang baru ngomong, bilang saudara. Mazmur 55 ayat yang ke-23 kita baca 3, 2, ya serahkanlah, maka ia akan apa? Siapa di sini yang punya kekhawatiran boleh jujur angkat tangan. Oh, kalau tidak ada kita pulang saja saudara. Alkitab bilang serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan menopang engkau. Kata menopang dalam bahasa Ibrani menggunakan kata kal, yang artinya menyokong, memelihara agar tidak menjadi runtuh. Jadi Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa pengharapan kita bukan berdasarkan seberapa hebat kita berharap. Pengharapan kita bukan berdasarkan seberapa mampu kita berharap, tapi pengharapan kita ditentukan kepada siapa kita berharap. Amin. Karena pengharapanmu boleh besar, tapi salah alamat salah juga. Pengharapanmu boleh hebat, tapi dialamatkan kepada harta, jabatan, posisi, keuangan, salah juga. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu, lemari di rumah saya itu dia punya gantungan patah. Memang saudara nggak nanya, tapi saya kasih tahu. Itu patah Bapak Ibu, karena pakaian saya terbuat dari emas dan berlian. Lo bisa biasa aja nggak? Jadi ketika saya gantung, saya punya jas itu patah, brak. Saya langsung telepon tukang saya dari UK. Hutan kayu. Tukang saya datang, tukang saya bilang gini, Pak ini kan dari besi, kok bisa patah sih? Apakah karena berat gantungannya? Dibilang bukan soal gantungannya Pak, tetapi walaupun ini besi, tapi yang ngunci kiri kanan itu plastik. Maksud saya begini loh, bukan soal seberapa berat bebanmu, tapi soal kamu gantungin kemana. Karena kalau kamu gantungin sama Tuhan, mau seberat apapun Tuhan lebih dari sanggup untuk tolong saudara. Tapi kalau kamu gantungin, ya tepuk tangan yuk. Saya tahu sama jemaat kadang suka bingung saudara. Gue berharap tepuk tangan, lo enggak. Gue gak berharap lo tepuk tangan. Hubungan kita tuh love-hate relationship gitu saudara. Bapak Ibu, kemarin saya berapa waktu lalu pergi ke tanah perjanjian. Nggak nanya, saya kasih tahu lagi saudara. Yang ke-8 kali. Kita kalau ngomong Israel sama orang yang belum pernah ke Israel, itu akan beda kedalaman. Bisa ngerti nggak? Kita kalau ngomong sama seseorang yang belum pernah ke tanah perjanjian, akan berbeda pemahamannya. Begitu juga kalau kita ngomong sama orang tentang Tuhan. Mereka yang belum pernah ngalamin Tuhan, sama mereka yang sudah ngalamin Tuhan, beda kedalamannya. Kalau makanya saya bisa lihat orang yang pulang bawa mukjizat atau nggak bawa mukjizat. Kelihatan dari mana? Dari caranya nyembah Tuhan. Kalau orang pernah ditolong Tuhan, angkat tangannya beda. WL belum suruh udah angkat tangan. Bahkan saking semangatnya, kadang-kadang angkat kaki dia. Bapak Ibu, ketika kita nyanyi lagu Aku Percaya Tuhanku, ketinggian adanya, dia angkat tangan, dia nangis. Tapi sama orang yang gak pernah ditolong Tuhan, nyanyi gini, aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan. Ya. Mari kita akan belajar di sebuah tokoh di Alkitab namanya Elia. Bapak Ibu, Elia Bapak Ibu mengalami sebuah proses dari Tuhan. Yang pertama, mari kita akan belajar pengharapan dari Elia. Bahwa pengharapan Elia, hope is firm in the process, not the outcome. Bahwa pengharapan atau pembentukan terjadi saat kita melewati lembah kekelaman. Elia, kita buka ayatnya 1 Raja-Raja 17 ayat 2 dan ketiga. Mari sama-sama kita baca dua ayat ini. Glow Tamrin Residen 3, 2, iya. Pergilah di sebelah timur sungai. Sama-sama bilang sama saya, bersembunyi. Latar belakang dari ayat ini, Elia menghampiri Raja Ahab. Ahab itu adalah the wicked king, raja yang super jahat.
Alkitab mengatakan raja yang paling jahat di Alkitab kurang lebih namanya Ahab. Ahab punya istri yang double, lebih jahat dari dia, namanya Isabel. Kalau kita nggak dapat yang kita inginin, Isabel. Sabar. Isabel ini jahatnya minta ampun. Saudara nggak usah dibikin, ada yang bikin Isabel. Isabel itu jahatnya minta ampun. Long story short, Elia datang sama Ahab ngomong gini, karena kamu jahat, maka selama 3,5 tahun tidak akan ada hujan. Ketika Elia baru ngomong sama Ahab, Elia disuruh Tuhan bersembunyi. Sama-sama bilang sama saya, bersembunyi. Tuhan tidak memberikan blueprint kepada Elia. Tuhan tidak kasih mapping kehidupan Elia. Tuhan cuma bilang sama Elia bersembunyi. Dan faktanya para teologi sepakat bahwa Elia bersembunyi di Sungai Kerit 8 sampai 1 tahun. Bapak Ibu, Tuhan Elia akan melakukan perkara hebat, tapi Tuhan bawa Elia ke Sungai Kerit 1 tahun. Ngapain? Gak ngapa-ngapain. Cuman dealing sama Tuhan berdua. Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada kalanya dalam hidup ini sebelum perkara besar terjadi, Tuhan akan bawa saudara ke tempat yang sepi. Tempat yang sepi bukan karena nggak ada penduduk, nggak ada orang, no. Tapi tempat yang sepi di sini adalah Sungai Kerit, di mana Allah memisahkan Elia dari temannya, Allah memisahkan Elia dari sahabatnya, dari komunitasnya, dari orang-orang di sekitarnya. Di Sungai Kerit lah Allah bentuk Elia. Allah nggak kasih tahu bahwa Sungai Kerit adalah sekolahnya, Gunung Karmel adalah panggungnya. Saya ulang lagi, Allah tidak kasih tahu sama Elia, dari Sungai Kerit lah kamu nanti akan ke Gunung Karmel, mengalahkan 450 Nabi Baal. Di Sungai Kerit lah tempat Allah bentuk Elia, tempat Allah jaga Elia, tempat Allah proses Elia. Sama-sama bilang sama saya, Sungai Kerit sekolahnya. Kurang semangat, Sungai Kerit sekolahnya. Sama-sama bilang sama saya, Gunung Karmel adalah panggungnya. Tanpa Sungai Kerit, Gunung Karmel akan menghancurkan Elia. Tanpa pembentukan di Sungai Kerit, Gunung Karmel akan menakutkan bagi Elia. Selama 1 tahun, Elia dibentuk oleh Allah di Sungai Kerit. Mungkin hari ini saudara, Allah sembunyikan Elia di Sungai Kerit. Allah sembunyikan. Kalau saudara melihat patternnya, polanya, semua pahlawan iman di Alkitab, giant killer, polanya sama. Sebelum Tuhan memakai orang itu, Tuhan akan memisahkan orang itu dari sekitarnya, dari circle-nya. Mari kita lihat pola yang pertama, Abraham sebelum dipakai Tuhan. Allah memisahkan Abraham ke Kanaan. Tuhan pisahkan Abraham dari Ur Kasdim, dibawa ke Kanaan. Pola yang kedua kita lihat, Tuhan memisahkan Yusuf dari tadi. Dari apa Bambang? Dari saudara. Ini lama-lama gue darah tinggi khotbah di sini nih. Dari saudaranya. Allah pisahkan Yusuf dari saudara-saudaranya. Lihat, Allah pisahkan Abraham dari Ur Kasdim. Allah pisahkan Yusuf dari saudara-saudaranya. Lihat saudara, pola yang Tuhan pakai. Tuhan kalau mau pakai saudara dan saya, biasanya orang itu dilemahkan dahulu sama Tuhan. Saya ulang lagi, kalau Tuhan mau pakai orang, biasanya orang itu dilemahkan dahulu sama Tuhan. Di Sungai Kerit lah, di mana nggak ada spotlight, nggak ada lampu, nggak ada yang lihat. Diam-diam Tuhan bentuk Elia. Mungkin hari ini kamu sedang berada di Sungai Kerit. Kamu buat apa-apa kok gak viral. Bos gak notice, orang tua gak notice. Bukan Tuhan marah sama kamu, bukan Tuhan benci sama kamu, bukan Tuhan hukum kamu. Tapi Tuhan sedang bawa kamu di Sungai Kerit. Tuhan sedang bentuk kamu. Gunung Karmel banyak inceran orang. Orang pengen langsung ke Gunung Karmel, puncak, berhasil. Tapi tanpa Sungai Kerit, Gunung Karmel akan membunuh Elia. Amin kek, apa kek. Lama-lama gue ke Sungai Kerit juga di saudara. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, anugerah Allah bukan saja
menghindarkan kita dari masalah. Tapi kadang-kadang anugerah Allah mengizinkan masalah terjadi. Tapi di tengah masalah, Dia pelihara kita. Saya ulang lagi, anugerah Allah bukan saja menstop masalah. Tapi seringkali Tuhan dalam anugerahnya, masalahnya tetap ada. Tapi di tengah masalah, Dia pelihara kita. Contoh, ada mobil jemaat, mobilnya ketabrak. Tuhan bisa nggak stop mobil supaya nggak tabrakan? Tuhan bisa nggak? Oh bisa. Oh. Tuhan bisa nggak mobil itu nggak tabrakan? Tapi Tuhan izinkan mobilnya tabrakan. Fotonya orang bilang mati yang di dalam, abis nih. Tapi di tengah tabrakan Tuhan lindungin. Ketika orang itu keluar dari tabrakan, orang bilang pasti mati, nggak luka sedikit pun, cuman ada sedikit luka di sini. Dia bilang sama saya, "Bang, ini mah tato dari Tuhan." Ada seorang pendeta senior, mobilnya lagi jalan pelayanan, karburatornya meledak, pecah. Bisa nggak Tuhan bikin karburator nggak pecah? Tapi Tuhan izinkan karburator tetap pecah. Ketika mobilnya mogok, berhenti dekat dengan yang namanya bengkel. Ketika dia bawa mobilnya dengan marah-marah, "Waduh gila nih begini mau pelayanan kok karburator bocor." Ternyata yang punya bengkel jemaat, anak Tuhan. Dan anak Tuhan itu bilang gini, "Pak pendeta boleh masuk ke ruangan saya nggak?" Masuk ke ruangan saya, pendeta itu masuk langsung nangis ownernya. Kenapa nangis? Karena kakinya keinjek. Khotbahku tergantung responmu. Dia nangis, saudara kenapa nangis? Karena tadi malam dia mau bunuh diri. Dia bilang, "Tuhan, kalau Tuhan sayang sama saya, kirim orang buat tolong saya." Tuhan izinkan beberapa hal terjadi dalam hidup kita. Kebakaran di gereja di London 1886. Ada sebuah gereja kebakar habis. Saya mau tanya, Tuhan bisa gak stop apinya? Bisa. Tetapi Tuhan izinkan gereja itu kebakar habis. Ketika kebakar habis, gereja jemaat yang tadinya suam-suam kuku jadi benar-benar dalam tanda kutip terbakar. Mereka kumpulin dana, gereja dibangun ulang jauh lebih besar dari sebelumnya. Dan jemaat lebih aktif. Maksud saya begini, ada kalanya Tuhan stop masalahnya. Tapi ada kalanya masalahnya tetap jalan. Tapi di tengah masalah Tuhan bela kamu. Tuhan tolong kamu. Tuhan pelihara kamu. Tepuk tangannya bisa lebih dahsyat dari ini. Saya berdoa sama Tuhan 2 tahun yang lalu. Stop Tuhan. Stop Tuhan. Tuhan bilang nyanda kote. Maju terus. Dapur perapian masuk. Tapi puji Tuhan. Walaupun tetap masuk. Sampai hari ini yang saudara lihat. Baik-baik aja. Bahkan orang bilang makin ganteng. Bisa nangkep maksud saya? Jadi kalau hari ini Tuhan gak stop masalahmu, jangan marah. Janjinya walaupun gak di stop, tapi dipelihara. Amin. Walaupun gak di stop, tapi dibela. Walaupun gak di stop, tapi ditolong. Amin. Pokoknya ujung-ujungnya orang benar pasti dibela Tuhan. Bapak dan Ibu, ada sebuah buku namanya Stress Inoculation. Buku ini adalah mengajarkan Bapak Ibu paparan kecil terhadap stres, membangun ketahanan terhadap stres besar. Buku ini mengajarkan kalau orang suka ngalamin masalah-masalah besar, masalah-masalah yang menghantam, menghajar, masa-masa sukar, maka orang itu akan siap untuk tantangan yang lebih besar. Buku ini mengajarkan bahwa sebagai contoh Bapak Ibu yang baru punya anak, awal-awal dengar bayinya nangis stres, betul? Tapi lama-kelamaan jadi biasa. Karena udah sering. Atau dalam istilah latihan evakuasi kebakaran, fire drill. Itu suka bunyi kan tiba-tiba di kantor, ngiung, 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 ngiung. Awalnya stres. Tapi ketika sering lama-lama ketika kebakaran beneran stres apa enggak? Tetap stres sih. Tapi lebih tenang.
Saudara, saya mau bilang, kalau dari kecil kamu ngalamin tantangan demi tantangan, masalah demi masalah, kamu ngalamin keadaan yang tidak menyenangkan, kamu mengalami penolakan, kamu ngalamin hal-hal yang diperlakukan tidak baik. Dengar baik, bukan Tuhan benci kamu, tapi Tuhan sedang mempersiapkan kamu untuk sesuatu yang lebih besar. Karena tanpa, Alkitab bilang Musa 40 tahun di padang gurun. Allah bawa Musa ke padang gurun. Dari istana nggak langsung mimpin bangsa Israel, betul tidak? 40 tahun di padang gurun. Bisa kebayang nggak kalau dari istana Musa langsung pimpin orang Israel 2 juta orang ke padang gurun? Saya yakin hari pertama Musa akan resign. Musa akan bilang sama Tuhan, Tuhan gila nih gila. Betul nggak? Dari kecil hidup saya nggak mudah Bapak Ibu. Kecil jualan koran, jualan es. Sekolah harus kerja dulu baru sekolah. Pokoknya gak mudah aja. Ngadepin checkpoint demi checkpoint. Saya gak tahu kenapa. Tapi sekarang saya ngerti. Karena Tuhan siapin saya jadi gembala. Kalau tanpa itu saya jadi gembala. Dari kecil saya ngadepin masalah yang cukup berat. Cukup berat. Ketika 2 tahun lalu dihantam oleh badai kehidupan. Puji Tuhan. Kalau nggak disiapin dari awal, mungkin pendeta saudara sekarang gini khotbahnya. Gila. Sungai Kerit, tempat Tuhan bentuk Elia. Gunung Karmel, tempat Tuhan promosikan Elia. Tanpa Sungai Kerit, Gunung Karmel akan memakan Elia. Gunung Karmel penting, Sungai Kerit jauh lebih penting. Banyak dari kita kalau ngadapin masalah pengen buru-buru selesai. Betul tidak? Pengen buru-buru apa? Selesai. Padahal justru di tengah masalah kita ngalamin Tuhan. Kita kenal kadang-kadang tempat yang paling menyakitkan dipakai Tuhan untuk menjadi tempat di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Tuhan buat Elia sendirian setahun. Elia gak ada temannya. Support sistemnya hilang. Saudaranya hilang. Semua ketergantungannya sama manusia hilang. Akan ada dalam musim orang percaya. Tuhan pisahin kamu. Kalau belum ada, pasti. Nantikan di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Beneran saya, beneran. Kalau kamu mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, kamu akan ngalamin momen itu. Kayaknya itu Tuhan tuh singkirin semua. Itu bukan penghukuman. Itu bukan Tuhan marah. Itu kabar baik. Tuhan lagi siapin kamu untuk perkara besar. Kamu yang sedang di Sungai Kerit, jangan sedih. Percayalah, Sungai Kerit dipakai Tuhan untuk buat kamu siap masuk Gunung Karmel. Tanpa Sungai Kerit, Elia akan ketemu sama 450 Nabi Baal. Gak siap, betul tidak? Kalau saudara baca Alkitab, Elia bilang sama 450 Nabi Baal, bilang begini, ayo kita cek Tuhan mana yang benar. Kalau Baal yang benar kita sembah dia. Kalau Tuhan Israel yang benar kita sembah Tuhan Israel. Dia bilang sama Nabi Baal, bilang gini, yuk kamu duluan minta sama Tuhan. Pede banget Elia. Alkitab bilang Nabi Baal menoreh-noreh tangannya, nangis-nangis. Elia ngomong gini sama Nabi Baal, teriak lebih kencang lagi. Mungkin saja dia sedang tertidur. Bisa-bisanya Nabi julid. Nabinya julid loh. Bisa-bisa ayo teriak lebih kencang lagi. Siapa tahu lagi sibuk. Ketika giliran Elia bilang apa sama Nabi Baal? Taruh air lagi, penuhin, tambahin lagi. Kalau nggak ada Sungai Kerit, Elia di Gunung Karmel akan bilang sama 450 Nabi Baal, bos boleh gabung nggak? Jadi 451 Nabi. Enggak. Kamu yang dari kecil hidupmu susah, kamu yang dari kecil ngalapin tantangan, obstacle demi obstacle, chin up, senyum, get ready. Ada maksud dari semua yang kamu alami.
Amin. Sama-sama bilang sama saya, ada maksud. Sama-sama bilang sama saya, maksudnya pasti baik. Kita berikan tepuk tangan dulu yang dahsyat. Yang kedua, mari kita lihat Bapak Ibu, pengharapan, hope is purified in separation. Bahwa pengharapan dibentuk dari pemisahan. Sungai Kerit bukan lokasi glamor. Tuhan gak minta Sungai Yordan. Sungai Yordan lebih besar, lebih terkenal. Tapi Tuhan taruh Sungai Kerit. Mungkin saya baru dengar kata Sungai Kerit sekarang. Kita lebih sering dengar sungai. Kadang-kadang Tuhan pakai tempat yang gak dikenal orang. Kadang-kadang Tuhan pakai tempat yang orang gak perhitungkan. Ketika mereka bilang Yesus orang Nazaret, itu bukan sebuah pujian, itu sebuah hinaan. Karena Nazaret adalah kota kecil. Nazaret adalah kota yang tidak ada orang besar lahir dari sana. Makanya Nathanael mulut Yesus bilang gini, mungkinkah hal besar terjadi dari Nazaret? Tuhan memilih Sungai Kerit untuk membentuk Elia. Walaupun tidak dikenal kota itu, sungai itu. Jadi kalau hari ini kamu tidak dikenal, tidak dianggap, puji Tuhan. Tuhan sedang memakai kamu untuk perkara besar. Yang kedua, kata kerit dalam bahasa Ibrani artinya adalah karat. Karat artinya memotong. Karat artinya mengiris. Karat artinya memisahkan. Karat artinya memutuskan satu bagian. Jadi ketika Tuhan membawa Elia ke Sungai Kerit, bukan untuk kenyamanan Elia, tapi Tuhan membawa Elia ke Sungai Kerit untuk memotong Elia. Apa yang dipotong? Egonya dipotong. Apa yang dipotong? Ambisinya dipotong. Apa yang dipotong? Ketergantungannya sama manusia dipotong. Apa yang dipotong? Hanya Tuhan saja yang dapat diharapkan oleh Elia pada masa itu. Amin. Bapak Ibu, saya ulang sekali lagi perkataan saya. Saya percaya ini kalimat dari Tuhan. Dengar baik perkataan saya. I speak to your spirit. Akan ada dalam momen orang percaya hidup kamu seakan-akan Tuhan gak jawab, Tuhan gak dengar, Tuhan gak peduli. But don't worry, jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Bukan Tuhan gak peduli sama kamu, tetapi akan ada masa tergelap dalam hidup orang percaya. Tapi kabar baiknya, saya mau tanya, bintang itu paling terang pagi atau malam? Pagi atau malam? Jadi di saat paling tergelap dalam hidupmu, terang Tuhan akan menerangi kamu. Amin. Kalau mau tepuk tangan silakan, mau tepuk tangan. Di saat paling gelap, mau bilang no hope, Tuhan lagi potong, Tuhan lagi pangkas. Coba deh sekali-sekali doa begini, karena saya pernah lakukan itu. Doa begini, Tuhan, masuk tahun yang baru, persahabatan bukan bagi kepompong ya. Saya sudah mau nyanyi kan. Teman, bisnis, kolega, apapun yang bukan dari Tuhan, pisahkan aku di tahun 2026. And you will be shocked. Karena kau akan kaget. Yang kau kira best friend forever, Tuhan pisahkan. Banyak orang berteman cuman satu arah, tapi bukan satu tujuan. Saya ulang lagi ya. Banyak orang bisnis, berteman, bergaul cuman karena satu, tapi bukan satu. Ngerti gak bedanya? Arahnya sama-sama ke Tamres. Yang satu ibadah, yang satu belanja. Kamu jangan heran, hidupmu hari ini teman di sekitar kamu cuma satu tujuan. Cuma satu arah, bukan satu tujuan. Coba doa kayak gitu deh. Siap-siap, tahun depan kamu akan sakit. Sakit banget. Bahasa Ibraninya bilang acit nai. Sakit banget. Tapi puji Tuhan, di sekitarmu orang-orang yang benar-benar tulus sama kamu. Kalau nggak berani, beraniin. Kalau nggak berani lagi, beraniin. Kamu akan lihat nanti, Tuhan pisahin. Kalau Tuhan udah mulai pisahin, jangan marah-marah. Kamsia sama Tuhan. Kenapa? Abis itu, yang toksik, yang gak benar, yang gak jujur, yang ke depan akan jahat sama kamu, akan hilang. Sisanya, yang benar-benar dari Tuhan.
Saudara mau melakukan itu apa enggak? None of my business. Tapi kalau kamu pengen hidupmu lebih enteng, pengen dikelilingi orang-orang yang benar, doa kayak gitu. Saudara akan melihat di bioskop-bioskop kesayangan Anda, Tuhan mulai pisahin. Bapak Ibu, kita perlu mengerti bahwa pengharapan sejati hanya bisa berdiri pada sesuatu yang tetap, kokoh, dan tidak berubah. Sama-sama bilang sama saya, tetap, kokoh, dan tidak berubah. Harta berubah nggak? Manusia berubah nggak? Koneksi berubah nggak? Jadi siapa yang tetap, kokoh, dan tidak berubah? Siapa? Tuhan, Allah. Mari kita melihat dalam Kejadian 15 ayat yang ke-17. Mengapa kita perlu menaruh harapan kita sama Tuhan? Sambil saya undang pemain harapan, pemain keyboard, Bro Yosia. Mari kita baca ayat ini 15, 17 dan 18. 3, 2, iya. Ayatnya yang ke-18 kita baca. Saya bisa melihat saya ke depan. Allah membuat perjanjian dengan Abraham. Perjanjiannya Allah memakai cara pada masa itu. Caranya adalah Bapak Ibu, Allah pada masa itu orang kalau membuat covenant, membuat perjanjian, orang akan memotong misalnya domba, dipotong dua dan ditaruh di kiri di kanan. Di tengah-tengah darah akan mengalir. Kalau dia potong sapi, ada gambarnya, di darah dipotong dua, darah akan mengalir. Kalau dia potong lagi binatang yang lain, dipotong dua, darah akan mengalir. Dan orang yang membuat covenant akan berjalan di tengah itu dua-duanya. Dan mereka akan ngomong begini, demikianlah Tuhan membuat kami kalau kami tidak mentaati covenant itu. Artinya apa? Akan dipotong dua. Bisa ngerti sampai di sini? Bapak Ibu, ini konsep pada masa itu kalau orang buat covenant. Tapi yang menarik seharusnya yang berjalan di tengahnya adalah Abraham dan Allah. Tapi yang menarik dalam Alkitab dibacakan bahwa Abraham dibuat Allah tertidur. Kata tertidur yang sama dipakai oleh kata Allah membuat Adam tertidur. Kenapa Allah membuat Adam tertidur? Kalau Allah sedang membangun seorang wanita, dalam bahasa aslinya adalah penolong. Bu, sekedar pengingat Bu, kamu itu penolong, bukan perongrong, dan juga bukan penodong. Sekedar pengingat Bu. Bapak Ibu, Alkitab mengatakan bahwa harusnya Bapak Ibu, Abraham bangun berjalan. Tapi menarik, Alkitab mencatat bahwa Abraham tertidur dan yang menjalan adalah sulu api di tengah-tengah itu. Tadi saya bilang apa, pengharapan harus dibangun di atas dasar yang tetap, kokoh, tidak berubah. Ini dasar Kristen loh Bapak Ibu. Inilah inti dari kekristenan. Bahwa inti dari kekristenan, pengharapan kita dibangun atas karakter Allah, bukan kapasitas manusia. Perjanjian kita dengan Allah bukan berdasarkan ketaatan Abraham, bukan berdasarkan performa Abraham, bukan berdasarkan kapasitas, kemampuan, dan kesetiaan Abraham. Tapi perjanjian kita dengan Allah adalah berdasarkan kesetiaan Tuhan. Kekristenan bukan prestasi, tapi relasi. Agama adalah soal kebaikanmu menarik perhatian Tuhan. Itu agama. Tapi kekristenan adalah Allah terlebih dahulu tertarik sama kamu. Amin. Agama adalah manusia berusaha menyenangkan Tuhan. Tetapi kekristenan adalah Yesus datang ke dunia, mati bagi saudara dan saya, supaya Bapa disenangkan oleh kita. Karena kematiannya. Dari kebenaran ini saya mendapat sebuah kesimpulan. Maafkan perkataan saya, mungkin sedikit kasar, tapi ini sebuah my standing point. Maafkan perkataan saya. Dari kebenaran ini kita mengerti bahwa kesetiaan Tuhan tidak bergantung berdasarkan performa kita, tapi bergantung berdasarkan karakter Tuhan. Jadi kalau ada orang di sini yang pernah gagal, jatuh dalam dosa, mungkin orang itu mohon maaf brengseknya minta ampun. Tapi kalau orang itu mau berharap sama Tuhan, masih ada harapan buat orang itu.
Kalau di sini ada orang, mohon maaf, mucikari, drug dealer, saya tidak melegalkan dosanya. Saya tidak membenarkan dosanya. Tapi kalau ada orang di sini yang penjahat, jahatnya minta ampun, dan kalau dia mau doa, dia bilang gini, Tuhan, aku masih layak gak sih? Memang dari awalnya kita gak layak. Termasuk yang pegang mic. Tapi kita dilayakkan. Tuhan, aku masih pantas ya? Pantas apa enggak sih? Memang dari awal kita enggak pantas, tapi pantas-pantasin. Kebenaran ini harusnya menenangkan hatimu. Ingat ini, bahwa bukan berdasarkan kebaikanmu, tapi kebaikan Tuhan. Jadi anytime kamu mau bertobat, sehancur apapun masa lalumu, kamu masih punya kesempatan. Yang ketiga, yang terakhir, 3 janji pengharapan Allah. Yang pertama adalah sustaining hope, pengharapan yang menopang. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-14. Kita baca sama-sama. 3, 2, iya. Engkau dapat minum dari sungai itu. Stop sampai di situ. Di tengah kekeringan, cuman sungai Kerit yang gak kering. Kenapa? Tuhan topang Elia. Pak, Bu, jangan percaya omongan orang, zaman lagi susah. Memang zaman lagi susah, tapi Tuhan tahu merawat anak-anaknya. Amin. Jangan, memang zaman lagi susah Pak Pendeta, memang di mana-mana sepi. Biar semua yang tidak mengenal Allah berkata itu, tapi tidak dengan kamu. Amin. Di seluruh Israel kering, cuman di sungai Kerit ada air. Untuk siapa? Elia. Tahun depan orang mau bilang apapun, susah, berat, boleh kejadian di seluruh semua, tapi tidak terjadi di rumah Tuhan. Karena Allah sanggup merawat orang-orang pilihan. Dunia boleh resesi, kita resepsi. Yang kedua, surprising hope, pengharapan yang muncul melalui kejutan dari Allah. Kita baca lagi 1 Raja-Raja 7 ayat yang ke-4. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak. Kita baca yuk. Dan burung-burung apa? Telah apa? Kuperintahkan untuk apa Bapak Ibu? Memberi makan kamu di sana. Kadang-kadang yang membuat pengharapan kita hilang bukan karena penderitaan atau masalah, tapi membuat pengharapan kita hilang karena kita udah nggak lagi melihat kemungkinan apapun. Kita ngerasa udah mentok. Kita ngerasa Tuhan gak mungkin tolong. Itulah pengharapan kita hilang. Tapi kabar baiknya, Tuhan ahlinya membuat segala sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Bapak Ibu, Tuhan memakai burung gagak yang terkenal reckless. Burung gagak adalah burung yang paling susah diatur. Ingat kisah Nabi Bahtera Nuh. Nuh melempar burung gagak tak kembali lagi. Burung gagak adalah burung yang tidak mengurus anaknya. Burung gagak adalah burung yang suka ngambil makanan burung yang lain. Tetapi Tuhan memakai kejutan kepada yang namanya Elia. Tuhan gak pakai kalau jatuh malu. Kalau pakai burung merpati kita ngerti. Betul gak? Kalau pakai burung beo kita ngerti. Tapi Tuhan pakai burung gagak. Apa makanan burung gagak Bapak Ibu? Daging. Jangan bilang babi, belum ada waktu itu. Daging. Tapi selama 1 tahun, burung gagak tiap hari gak pernah terlambat. Kuak, kuak, kuak. Ayo, belajar taat sama pendeta. Ayo, Gelo Tamrin jam 4 sama-sama. 3, 2, 1. Nih, mau lihat mukjizat nggak? Mau lihat mukjizat nggak? Gimana bisa taat sama Tuhan yang nggak kelihatan, sama pendeta yang kelihatan nggak taat? 3, 2, 1, ya. Udah nggak ada mukjizat. Kuak, kuak. Saudara kalau lagi stres ulangin. Kuak. 2 kemungkinan. Pertama saudara ketawa. Kedua orang bilang saudara gila. Burung gagak bos. Kuak, kuak, kuak. Burung gagak mungkin stres. Kenapa? Gua kata burung gagak. Gagak bos. Kejutan.
Saya mungkin mikir Elia mungkin kaget kan. Elia bilang, kok burung gagak sih? Yang makanannya daging. Siapa yang berani percaya sebelum tahun ini berakhir? Ada kejutan yang manis dari Tuhan. Saya ulang lagi. Saya nggak mau orang punya iman ikut-ikutan. Hanya yang berani percaya. Siapa yang berani percaya sebelum tahun ini berakhir? Sama seperti Tuhan mengejutkan Elia dengan burung gagak. Tuhan yang menolong Elia sanggup juga kasih kejutan buat saudara di tahun ini. Yuk, sama-sama angkat tangan kananmu. Sama-sama ikuti saya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku beriman, aku percaya sebelum tahun ini berakhir, ada kejutan yang manis pasti terjadi dalam hidupku. Dalam nama Yesus, aku percaya. Katakan, berikan kemuliaan, tepuk tangan. Giliran berkat aja lo ikutin. Koak gak mau lo. Emang mau enaknya doang lo. Yang ketiga, yang terakhir, protecting hope. Janji Tuhan. Mari kita baca 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-10. Kita baca 3, 2, ya. Dan apabila maka ia apa? Bahwa engkau apa? Bapak Ibu, Ahab itu benci banget sama Elia. Benci aku. Benci banget. Karena Ahab berpikir Elia lah yang menyebabkan famine atau bencana. Ahab berpikir kalau Elia mati maka berhenti kekeringan. Ahab mencari Elia ke seluruh tempat. Elia baru tahu Ahab mencari dia ketika dia keluar dari sungai Kerit. Pak Bu, akan ada momen dalam hidup saudara ngomong begini. Orang ngomong gini, lu tahu gak, berapa waktu yang lalu bos tuh mau pecat lu, udah tanda tangan suratnya. Terus bilang, kok gak jadi pecat? Gua gak tahu, berubah tiba-tiba dia. Akan ada momen gini, lu tahu gak, itu orang mau jatuhin lu. Lu kok gak jadi? Kok malah deket sama gua? Gua juga gak tahu. Itu orang tiba-tiba berubah sama lu. Kalau mata rohani kita dibuka sama Tuhan, kita akan banyak melihat loh perlindungan-perlindungan yang kita gak bilang terima kasih. Mungkin kamu lagi naik mobil, lagi marah sama Tuhan, ada truk mau nabrak kamu. Tuhan bilang sama malaikat, stop truk itu. Malaikat mungkin bilang, Tuhan ini orang ngeluh mulu, stop truk itu. Tapi ini ngeluh, stop atau lo yang gue stop. Mungkin kamu lagi jalan, orang senggol kamu marah, mata lo di mana? Padahal Tuhan suruh orang itu senggol, karena ada lubang. Saya yakin kalau Tuhan kasih lihat semua perlindungannya dalam hidup kita, kita nggak akan berani ngeluh sama Tuhan. Kamu makan, saya pernah makan, Bapak Ibu teman saya makan, ketika digigit gini, yang keluar paku payung, kayak debus. Paku payung, benar-benar bukan 1, 3. Tapi ketika makan, makanya makan doa dulu. Kalau nggak doa bisa payung yang masuk situ. Saya tutup dengan ini. Saya punya abang, punya anak namanya Samuel Simanjuntak. Suatu hari dia sakit panas, dibawa ke rumah sakit, dikasih obat, ditebus di apotek. Obatnya dikasih, dibawa pulang. Hari itu menurut abang saya sama kakak saya, mereka dibikin sibuk sama yang lain, gak sempat kasih obat sama anaknya. Pagi-pagi ketika abang saya keluar rumah jam 7, jam setengah 7, ada 3 orang depan rumahnya. 2 apoteker, 1 dokter. Dan kalimat pertanyaan ngomong sama abang saya, Pak mohon maaf, obatnya udah diminum belum? Abang saya tanya, kenapa? Pak udah diminum belum? Kenapa? Udah diminum belum? Dibawa masuk ke dalam, dokter bilang gini, Pak kami minta maaf Pak, tolong jangan viralin Pak. Sampai apotekernya maaf. Ada 2 orang hari itu sakit dengan nama yang sama. Yang satu Samuel S. Simanjuntak, yang satu Samuel S. Saya nggak tahu Simorangkir atau apa. Yang satu 2 tahun demam,
Yang satu 57 tahun. Penyakit berat. Bisa kebayang nggak kalau obat batuk dikasih penyakit berat? Dia akan bilang, kok nggak kerasa obatnya? Kalau yang ponakan saya demam dikasih obat berat, sembuh. Langsung ketemu Bapak di surga. Ketuker. Wah, abang saya marah banget. Abang saya nanya saya, Dek boleh tuntut nggak? Saya bilang jangan. Kenapa? Adik lo pendeta. Sedekat itu kita sama maut. Protecting hope. Tapi kalau kita dibukakan mata kita nih, ada banyak hal tuh yang harusnya celaka, tapi Tuhan lindungin. Sebelnya gini lagi, kita lagi ngomel, tapi Tuhan tetap sabar. Iya marah kan, iya. Sebel kan, iya. Kadang-kadang Tuhan tutup pintu bukan karena Tuhan benci, karena ada yang jahat di balik pintu itu. Jadilah kuat, jadilah beriman, percaya bahwa Dia Tuhan melindungi saudara. Pengharapanmu dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Selamat hari Minggu yang punya surga. Crazy in love with you. Kita tutup Alkitab kita. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Bapa, meteraikan firman-Mu bertumbuh berakar bahwa menjadi rema. Hamba berhenti berkata-kata, tapi biar Roh-Mu yang kudus terus berkata-kata. Berkati gembala sidang di tempat ini. Hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Gilbert Lumoindong, bersama dengan istri, anak, cucu dan mantu. Tangan Tuhan yang kuat menjaga, menopang dan memelihara. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus memberkati.